Selamat sore untuk rekan-rekan wartawan dan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Rekan-rekan wartawan semua, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Organisasi Pemuda Lintas Iman, Lintas Agama dari Indonesia telah berkunjung ke Vatikan dan bertemu dengan Paus Fransiskus. Dan pada saat ini Paus Fransiskus akan bertolak dari Vatikan menuju Indonesia. Semoga perjalanannya dalam keadaan lancar tanpa halangan satu apapun. Pada sore ini rekan-rekan yang telah bertemu dengan Paus Fransiskus akan mengucapkan, mengaturkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada bangsa Indonesia tentang dan terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus. Dimulai dari yang paling ujung biar GB Ansor yang akan menutup semuanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama dan sekaligus dari organisasi mana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Wite Tungten, Rahayu Rahayu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anes Dwi Prasetya dari Generasi Muda Buddhis Indonesia atau Gema Budi. Sebelumnya izin Tum Adin, tadi Bapak Ketum ya, Bambang, mohon maaf karena harus memimpin rapat, beliau tidak bisa hadir di sini dan sehingga mewakilkan saya. Pada prinsipnya teman-teman Buddha sangat menyambut baik. Dan ini mungkin kalau kemarin sudah teman-teman wartawan melihat ya, yang sudah beredar ya, ini mohon maaf kemarin kami dari Buddha belum bisa hadir karena memang ada sangat padat sekali kegiatannya. Karena mungkin juga waktunya sangat mepet ya sehingga kami tidak bisa ikut ke sana. Tapi pada prinsipnya kami dari pemuda Buddha sangat mendukung. Dan apalagi poin-poin yang disampaikan dari kelompok pemuda lintas agama ini sangat, ya itulah realita hari ini. Kita punya Pancasila yang harus kita gaungkan terus, karena kalau kita sudah bertuan itu kita akan memanusiakan manusia. Dan kalau kita sudah memanusiakan manusia, kita pasti akan bersatu. Kalau kita sudah bersatu, kita akan musyawarah, sehingga muncullah keadilan sosial itu. Maka pada prinsipnya ya ini sangat menyambut baik dan berharap teman-teman nanti di seluruh daerah, khususnya ya, yang dari Buddha ya bisa menjamu dan teman-teman dari, karena di pusat sudah begitu rukun ya, kalau kita melihat agama itu kalau disandingkan itu kan indah, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, Konghucu, Katolik, Islam, itu kan sangat indah dan itulah warna Indonesia. Jadi sehingga pada hari ini kami sangat mendukung dan menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus dan kami akan menggaungkan apa yang sudah disepakati di Vatikan dan kita juga akan bersama-sama menyebarluaskan dokumen Abu Dhabi. Mungkin itu dulu. Terima kasih, selamat sore. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya saya ucapkan salam panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Igede Aryawan, Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia atau Prada Indonesia.
Sebelumnya yang saya hormati rekan-rekan Ketua Umum dari Ormas Lintas Iman, di sini sudah hadir semua atau yang mewakili. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan teman-teman semua yang hadir di sini. Saya atas nama pemuda Hindu di seluruh Indonesia sangat mengapresiasi kegiatan Preskon ini, di mana memang saya dan beberapa teman-teman ketum kemarin sudah ke Vatikan, berangkat ke Vatikan untuk bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus. Memang ada beberapa agenda di sana, kemarin kita sudah sempat deklarasi pernyataan Vatikan dan Jakarta, deklarasi damai dari Ormas Lintas Iman. Artinya kita semua menyepakati untuk terus mengawal toleransi yang ada di Indonesia dan perdamaian di dunia. Kemudian informasi yang ada, Bapak Paus Fransiskus juga akan hadir di Indonesia besok, dan kami juga menyambut baik. Semoga Bapak Paus dalam keadaan sehat dalam menjalankan tugas negara, dan besok sesampainya di Indonesia itu segala kegiatan beliau Bapak bisa berjalan dengan lancar dan damai. Mudah-mudahan kita semua dan kami dari pengurus dan dari pusat hingga daerah Perhimpunan Pemuda Hindu yang ada di seluruh Indonesia akan mendukung kegiatan Bapak Paus untuk datang ke Indonesia. Sementara itu dulu dari kami, terima kasih. Selamat sore. Oke, giliran saya nih. Oke, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya dengan Reginald Robert Capah, Ketua Bidang Moderasi, Beragama dan Hubungan Masyarakat Katolik, Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Yang saya hormati para ketua Ormas Lintas Agama yang menginisiasi acara ini, secara garis besarnya kami dari Ormas Katolik sangat tersanjung nih para ketua. Karena kami menganggap bahwa yang datang itu adalah pimpinan kami, ternyata semua pihak juga merasa penting untuk hadirnya seorang pemimpin dunia, pemimpin perdamaian untuk hadir di Indonesia. Ini suatu kehormatan bagi kami khususnya ya umat Katolik. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada TNI Polri, kepada pemerintah khususnya DKI Jakarta yang nanti tanggal 5 buat melangsungkan acara ini, pemerintah sampai melakukan WFA di Jakarta. Nah, ini suatu kehormatan. 2019 ada namanya dokumen perdamaian, dokumen Abu Dhabi. Kemarin Syekh Al-Tayyib sudah datang di Indonesia. Sekarang gilirannya Sri Paus hadir di Indonesia. Ini satu kehormatan buat kita semuanya. Kenapa harus Indonesia? Karena sebenarnya Bapak Sri Paus sangat memandang perbedaan atau kemajemukan agama yang ada di Indonesia itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa perbedaan yang ada di Indonesia ini semakin menguatkan persaudaraan di antara kita sebagai anak bangsa. Nah, ini menjadi magnet tersendiri. Kenapa Sri Paus yang di usianya yang sudah semakin lanjut, sudah semakin tua, memaksakan diri untuk hadir di Indonesia. Ada apa di Indonesia? Tentunya magnet itu perlu kita garis bawahi. Maka tadi saya sampaikan di depan, kami sangat tersanjung bahwa orang-orang muda ternyata mau menjadi pelopor perdamaian juga di Indonesia. Ini patut diapresiasi, patut harus disampaikan sampai dengan ke akar rumput. Ke ujung Nusantara harus sampai kabar ini. Supaya tidak hanya di DKI saja gitu ya. Nanti katanya, itu kan orang Jakarta. Nah, tapi dengan hadirnya para tokoh-tokoh ormas keagamaan ini membuktikan bahwa perdamaian di Indonesia, toleransi di Indonesia
harus senantiasa digaungkan sampai kapanpun. Begitu, jadi kami dari Pemuda Katolik sangat tersanjung, sangat mengapresiasi, dan harapan kami hal-hal yang sudah diinisiasi oleh Bapak Suci Sri Paus ini sungguh bertumbuh dan berbuah di negara kita, Nusantara, Indonesia ini. Itu dari kami, nanti boleh kita tambahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Saya Alan Christian Singkali, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Yang pertama-tama saya hormati Ketua Umum GP Ansor, Bung Adin Jawarudin, beserta Sekjen Gus Rifki. Terima kasih sudah memfasilitasi tempat kita di sore hari ini. Ketum Perada, Bung Gede Aryawan, dari Pemuda Katolik, dari Gema Budi, dari Gemaku, dan khususnya Romo Putut yang sudah juga membersamai kita ya. Perjalanan ke Vatikan kemarin luar biasa, dipimpin oleh Ketum Adin. Jadi luar biasa. Kalau saya mau ceritakan pengalaman saya luar biasa ya, Bang Ketum di sana. Bagaimana kita sebagai pemuda lintas agama dari Indonesia itu bisa hadir di sana, tidak sekedar hadir, tapi juga bisa punya waktu sedikit untuk bercengkrama ya, dan memberikan segala bentuk simbol keanekaragaman dari Indonesia. Saya ingat betul ada udeng tutup kepala dari Banyuwangi yang dibawakan oleh Romo Fajar, ada lukisan, ada simbol songket yang melambangkan ornamen agama-agama di Indonesia, dan itu betul-betul dihargai dan disenangi. Bahkan Sri Paus itu tersenyum waktu menerima itu semua. Jadi besok Sri Paus hadir ke Indonesia, kami DPP Gamki sangat menyambut baik, sangat bersuka cita. Bahkan bukan cuma umat Katolik yang bahagia, umat Kristen, gereja Kristen seluruh Indonesia juga berbahagia karena kehadiran Sri Paus, dan saya yakin itu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia apapun agamanya. Karena beliau hadir tidak sekedar hadir sebagai penyelenggara, tapi juga membawa pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan kemanusiaan sesuai apa yang tertera dalam dokumen Abu Dhabi. Dan jika ada kesempatan ya Bang Ketum, kita juga bisa bertandang pada perjalanan selanjutnya ke Mesir. Dan upaya-upaya yang kita lakukan juga adalah menyambut dokumen Abu Dhabi itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kepemudaan di Indonesia, kehidupan keagamaan di Indonesia. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan bahwa di Vatikan kemarin kita sudah menandatangani deklarasi Jakarta Vatikan, yang dimana kita berkomitmen untuk terus memupuk toleransi, solidaritas, dan kerjasama umat beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Semoga toleransi dan kemajemukan kita di Indonesia tetap kita bisa pertahankan, dan Indonesia yang memiliki Pancasila itu tidak hanya bisa kita rasakan di Indonesia saja, tapi bisa kita gaungkan ke seluruh dunia. Jadi saya mewakili Ketua Umum DPP Gamki yang belum sempat hadir pada saat ini, dan teman-teman DPP Gamki dan seluruh pemuda Kristen se-Indonesia, kami menyambut baik, bersuka cita karena besok Sri Paus akan tiba ke Indonesia. Bersama-sama dengan teman-teman pemuda lintas agama, kita akan kawal dan akan kita doakan. Semoga perjalanannya bisa tiba dengan baik, kesehatan Sri Paus juga bisa terjaga, karena ini perjalanan apostolik yang cukup jauh, cukup lama, setelah dari Indonesia ke Papua Nugini dan Timor Leste juga ya. Nah, kita akan terus mendukung dan
mendoakan kunjungan ini. Semoga Tuhan senantiasa berkenan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Edward Oktora, Sekjen Gemaku Indonesia, Generasi Muda Konghucu Indonesia. Di sini saya menambahkan aja lah sedikit karena sudah dipaparkan semua sama teman-teman. Ya intinya dari kita, Konghucu khususnya, sangat mendukung dan bersuka cita ya atas kedatangan Sri Paus ke Indonesia ya, karena memang di Indonesia ini ya kita beragam-ragam agama, kepercayaan, pasti Sri Paus juga melihat itu dari sisi keagamaan ya. Ya paling itu aja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama terima kasih kepada Mas Putut, di Gerakan Semangat Satu Bangsa, Eka Yastra Unmada, kemudian sahabat-sahabat saya dari Gemaku, Konghucu, kemudian Gamki, Kristen, kemudian Muda Katolik, kemudian Prada Hindu dan umat Buddhis. Terima kasih. Ini memang agenda kelanjutan dari pertemuan kita kemarin itu di Vatikan. Pertemuan itu adalah pertemuan yang luar biasa karena dalam waktu singkat sekali kemudian kita bisa bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus. Kemudian kita juga bersamaan bisa ketemu dengan teman-teman di KBRI ya, Vatikan. Kemudian dengan Raul Markus Solo. Jadi banyak komitmen-komitmen agenda keberagaman yang kita sampaikan. Tentunya dalam hal ini yang pertama adalah tadi sudah sampaikan ya, kita menyambut seluruh anak bangsa yang terwakili terutama dalam lintas agama. Kami yang muda-muda ini menyambut sukacita kedatangan Bapak Paus Fransiskus. Karena apapun, beliau itu selain pemimpin umat Katolik sedunia, beliau juga tokoh perdamaian. Kemudian yang tentu kita harapkan bahwa dengan beliau dan bersama dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh publik dunia lainnya bisa menyuarakan perdamaian di berbagai belahan dunia, terutama dunia yang sangat ketegangan saat ini. Baik itu karena akibat perang konflik Ukraina, Rusia, kemudian Palestina dan Israel, maupun karena degradasi kemanusiaan yang menyebabkan kemudian orang-orang tak berdosa, anak-anak, wanita terbunuh, kemudian kelaparan di mana-mana, dan kesenjangan dunia semakin besar antara timur dengan barat, utara dengan selatan, seperti itu. Oleh karena itu, kita sangat bersuka cita dengan kedatangan beliau ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang Bapak Paus ini kan mungkin hadir dari benua lain. Jadi beliau dari Argentina kemudian memimpin Vatikan ya. Tentu cara pandang beliau dalam melihat keragaman di berbagai macam belahan dunia, kita berharap salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai rujukan cara pandang dalam mengokohkan hubungan antar umat beragama di berbagai belahan dunia lainnya. Kenapa? Karena di Indonesia itu antara nilai budaya, adat istiadat, kemudian dengan ajaran agama, dengan bangsa, semua mampu dikompromikan dan tersublimasi dalam nilai-nilai Pancasila. Ini yang kemudian entah dengan namanya apa menjadi platform global, tapi kira-kira bahwa ketika sebenarnya semua agama duduk berbarengan, kemudian di situ juga menyatu budaya, kemudian nilai-nilai bangsa masing-masing, sesungguhnya persatuan, perdamaian pasti bisa dijaga oleh semua komponen. Nah kemudian berikutnya tentu bahwa kedatangan Bapak Paus ini sudah mengenal betul. Kami juga kemarin berdialog dengan beliau dan dengan Vatikan juga. Beliau itu kenapa kemudian datang ke Indonesia? Karena sudah paham apa itu Indonesia, apa itu Pancasila,
dan beliau melihat keragaman kita ini menjadi backbone atau tulang punggung dari Persatuan Perdamaian Nasional Indonesia. Nah itu yang membuat beliau tertarik, bahkan kemudian kalau menurut cerita bahwa misionaris terbesar di Vatikan itu juga dari Indonesia ya. Oh seluruh dunia. Seluruh misionaris di Vatikan yang terbesar dari Indonesia, dalam hal ini dari Provinsi NTT ya, yang terbesar. Jadi bagaimana kemudian negara yang mayoritas Muslim tapi jumlah mision terbesar itu justru dari Indonesia. Dan ini betul-betul selain juga soal urusan agama tentunya juga menjadi penggerak-penggerak Pancasila dan promotor-promotor perdamaian di belahan dunia lainnya. Nah, cara pandang ini perlu, kenapa? Karena di tengah ketegangan benua Eropa, kemudian benua Amerika, ketegangan antar suku, kelompok, bahkan agama, ya, ini seharusnya ada satu model penyelesaian yang komprehensif. Dan saya pikir bahwa Pancasila bisa dipromosikan menjadi platform perdamaian atau kebinekaan dunia. Nah, kemudian tentu berikutnya kita juga atas nama Pimpinan Muda Lintas Agama juga menyerukan kepada seluruh sahabat-sahabat, anak-anak muda di seluruh Indonesia, mari sambut dengan sukacita kedatangan beliau, dan kita berharap bahwa Bapak Paus juga nanti kan ada beragam agenda dari tanggal 3 sampai tanggal 6 ya, tanggal 6 betul-betul itu juga bisa dipromosikan bukan hanya untuk kepentingan umat Katolik, karena juga ada kegiatan lintas agama di pelataran Istiqlal. Ini juga punya pesan yang sangat kuat bahwa menyelesaikan dunia ini tidak cukup dengan 1-2 orang, tapi menyelesaikan dunia dengan segala macam keanekaragamannya harus duduk bersama dan mempertemukan nilai-nilai yang baik dari semua agama, kemudian adat istiadat budaya, untuk menjadi formulasi gerakan bersama mengukuhkan perdamaian dan keadilan dunia. Nah, kemudian berikutnya adalah tentu pekerjaan kami ini setelah dari Vatikan bukan yang terakhir, tetapi Vatikan adalah langkah awal. Kami punya misi ini melakukan tur perdamaian dunia. Kenapa ini menjadi penting? Karena kami melihat dalam berbagai macam konferensi-konferensi lintas agama, rupanya memang keterlibatan anak-anak muda lintas agama masih sangat minim sekali. Kalau kita lihat banyaknya forum-forum lintas agama dunia, itu dihadiri oleh orang-orang tua. Nah, kita nggak tahu model negara lain seperti apa, tapi kita akan menggalang sebesar-besarnya. Agar kemudian selain orang-orang tua, banyak anak-anak muda pemimpin agama lintas dunia, itu juga berkontribusi, berperan aktif untuk dialog antar agama maupun menggerakkan perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu setelah Vatikan nanti kami akan kunjungi ke Grand Sheikh Al-Azhar. 2 tokoh ini sebagai penandatangan dokumen Abu Dhabi, PBB. Nah kemudian setelah itu kami akan berkunjung ke Sekjen PBB. Kemudian kami juga akan berkunjung ke pemimpin agama di berbagai macam belahan dunia yang lainnya. Kemudian kami juga akan berkunjung ke tokoh-tokoh dunia penerima Nobel Perdamaian. Jadi komprehensif kunjungannya, ini bagian dari tur perdamaian dunia. Selain itu kami juga akan, kemarin hasil dialog dengan Vatikan, kami akan segera melakukan langkah-langkah konkret untuk berangkat wilayah Asia Pasifik untuk membentuk sekretariat bersama, itu gerakan anak-anak muda untuk perdamaian dunia. Nah tentu harapan-harapan ini bahwa Indonesia dengan punya Pancasila, kebinekaan yang menjadi backbone, ini tidak hanya bergerak dalam negeri, tapi sudah saatnya kami juga bisa bergerak dalam kancah yang lebih luas, menunjukkan kepercayaan diri kita sebagai sebuah bangsa yang besar, dan pesan buat seluruh teman-teman diaspora Indonesia di luar negeri, agar semakin mencintai bangsanya. Bahwa di tengah ketegangan dunia, sesungguhnya Kawah Chandra di muka kebinekaan, promotor kebinekaan, sudah seharusnya seluruh dunia melihat Indonesia. Kalau kita ingin melihat perdamaian agama, lihatlah Indonesia. Kiblatnya jangan ke yang lain. Begitupun hal-hal yang lain. Nah demikian, mudah-mudahan bisa dipahami secara bersama-sama. Dan sekali lagi,
Selamat datang, kami menyambut dan kami sendiri di Ansor sebenarnya telah mengundang Bapak Paus Fransiskus untuk datang ke GP Ansor. Ya. Jadi kami juga mengundang dan kemarin sudah kami sampaikan juga di Vatikan, mudah-mudahan beliau berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua pernyataan dari Ketum. Saya buka sesi untuk tanya jawab kepada siapa dan dari mana. Silakan langsung. Bisa minta tolong? Oh ya, sebelum itu mari kita lihat sama-sama. Ada dokumen yang kita tanda tangani bersama kemarin, mohon ditampilkan. Oh, udah lihat kemarin. Yang dokumennya udah? Rekan wartawan sudah juga? Oh, udah. Oke, silakan. Selamat sore Pak, langsung saja saya tujukan pertanyaan ini ke Pak Adin. Pertama, ini bagaimana kisah Pak Adin dan rekan-rekan hingga pada akhirnya penandatanganan ini dapat terwujud. Kedua, kita mau tahu pesan-pesan dari Paus Fransiskus pada saat itu bagaimana dan bagaimana Paus melihat toleransi di Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf, dari media mana? Dari Berita 1, BTV. Oh, terima kasih. Iya. Jadi ada satu hal yang menarik sebenarnya. Ini berangkat dari kegelisahan dan juga waktu itu dialog imajiner ya. Dengan bersama teman-teman, kenapa kemudian kita harus berkunjung ke Vatikan. Pertama adalah dasarnya sebulan yang lalu itu Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib datang ke Jakarta. Lalu kami sambut, kami pun Ansor panitia. Lalu kemudian ya kita dengar tanggal 3 kan Bapak Paus juga datang. Menurut saya dua tokoh penandatangan Abu Dhabi ini kan luar biasa, dua-duanya datang ke Indonesia dalam tahun yang bersamaan. Waktu yang bersamaan. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan dengan datangnya dua tokoh besar ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melihat bahwa dunia atau global ini kan diselimuti dengan berbagai macam peristiwa yang entah sampai kapan. Perang berlarut-larut, kemudian korban kemanusiaan di mana-mana segala macam. Nah, ini siapa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Sementara PBB juga sudah menyerukan, berbagai macam pihak sudah menyerukan. Nah, maka menurut kami adalah perlu ya selain orang-orang tua, kita juga mengajak banyak tokoh-tokoh dunia, juga anak-anak mudanya harus ambil peran yang aktif. Ya, ambil peran yang aktif. Saya yakin karena 6 agama di Indonesia ya, 6 agama di Indonesia dan agama-agama yang lain mungkin di belahan dunia yang lain. Ini kan kalau mengambil intisar dari masing-masing agama kan menyebarkan pesan-pesan perdamaian kebaikan. Kalau kemudian duduk bersama, saya yakin ada jalan keluar terhadap situasi dunia hari ini. Jadi dasarnya itu, kemudian kami berpikir yuk kita berangkat ke Vatikan dan nggak tahu entah gimana caranya, begitu cepat prosesnya, kami bisa ketemu dengan Bapak Paus, kemudian dialog dan beliau betul-betul tersenyum. Kemudian, nah ini bukti lagi bahwa bagaimana kemudian level pemimpin dunia begitu karismatik, begitu mengayomi, karena begitu kami datang disapa segala macam. Dan ini menurut Vatikan adalah kunjungan bersejarah Indonesia yang pertama kalinya di mana satu negara datang dengan berbagai macam agama. Itu yang nggak pernah terjadi di Vatikan. Nah, dan harus diakui bahwa Vatikan juga termasuk negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini kalau nggak salah kunjungan yang berapa? Yang ketiga ya Bapak Paus. Nah, jadi sudah mengenal Indonesia, sudah mengenal Pancasila, sudah mengenal keragaman yang kita miliki, sehingga waktu itu kami ya meminta tanda tangan beliau itu nggak lama. Kami sodorkan dalam 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Itali, langsung tanda tangani oleh beliau. Nah, dibaca. Nah, kemudian di samping itu
Bahkan dokumen masing-masing organisasi juga kami menyiapkan. Jadi ini kami di Ansor juga ada pesan-pesan beliau yang beliau tanda tangani langsung buat Ansor. Termasuk juga dari Gamki, ada pesan-pesan buat Gamki tanda tangani oleh beliau langsung. Termasuk pataka bendera dari Pemuda Katolik juga tanda tangani langsung. Tanpa bertanya hal-hal yang detail. Ini menunjukkan luar biasa dan yang paling kemudian menurut saya ini yang luar biasa adalah bagaimana seorang pemimpin dunia, kepala beliau dipegang dan diserahkan udang-udang Bali lalu dipakaikan. Udang-udang Banyuwangi, sorry ya. Padahal menurut kami yang bisa memegang seorang kepala negara itu ya hanya 3. Selain istrinya, beliau sama tukang cukur. Jadi, oh iya kan istrinya. Jadi kira-kira itu beliau luar biasa ya. Luar biasa dan tentu ini membawa semangat kebersamaan, kemudian betul-betul mengayomi dan menjadi pemimpin yang perlu kita contoh lah. Demikian. Ya, silahkan. Untuk kunjungan Paus kali ini, apakah ada agenda untuk bertemu kembali dan apakah ada agenda untuk bertemu kembali dan kontribusi apa yang dilakukan untuk menyambut dari pemuda lintas agama ini, Pak? Kami karena ketemu beliau secara langsung sudah di Vatikan, jadi nanti ketemu beliau diundang bersama lintas agama yang lain ketika di Istiqlal ya, di pelataran, itu kami diundang. Disulah kemudian kita secara umum bisa menyampaikan beragam hal. Soal agenda-agenda yang lain karena beliau juga selain pemimpin agama juga pemimpin negara, jadi sudah protokol lintas negara lah. Gitu. Oke baik, perkenalkan saya Amel dari Metro TV. Izin bertanya Bang Adin, ini kan kita sering sekali nih menghadapi event-event besar keagamaan, contoh Waisak di Candi Borobudur, itu kita bisa melihat bagaimana antusias masyarakat baik yang agamanya bukan beragama Buddha seperti itu. Begitupun sebaliknya pada saat ini Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Nah lalu apa yang menjadi bahasan dari teman-teman lintas agama yang sudah dibahas yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas terkait untuk menjaga keberagaman dalam keagamaan di negara Republik Indonesia ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Kami ini bukan hanya ketemu hari ini ya, tapi proses yang panjang. Jadi boleh dibilang kami ini sesama pemimpin organisasi sudah tuker-tukeran baju istilahnya begitulah. Nah jadi sudah melebihi batas-batas agama lah, sudah seperti saudara sendiri lah kami ini. Nah cuman kami ingin bahwa kenyamanan berhubungan di antara kami ini tidak hanya pada level organisasi. Karena jumlah aktivis itu kan terbatas. Sementara jumlah anak-anak muda yang begitu besar di Indonesia, sebagian besar mayoritas mungkin tidak terlibat dalam organisasi yang kami miliki ini. Oleh karena itu harapannya adalah bahwa apa yang kemudian kita lakukan ini juga bisa menginspirasi seluruh anak-anak muda daerah, ya, anak muda daerah. Tidak hanya cuma soal dialog lintas agama, bagaimana menjaga suasana damai, tapi lebih dari itu adalah kita punya PR besar bagaimana mengejar Indonesia Emas. Oleh karena itu hal-hal positif yang lain juga seyogianya melibatkan diskusi, dialog, kepanitiaan bareng, kegiatan bareng, itu lintas agama. Sehingga kalau kemudian lintas agama ini kompak, lalu masing-masing muncul orang-orang sumber daya manusia yang hebat-hebat, maka bangsa ini akan hebat. Tapi kemudian kalau pemeluk agama ini yang baik-baik, sumber dayanya biasa-biasa saja, yang hebat-hebat itu tidak terorganisir, maka wajah itu juga kelihatan wajah bangsa ini ke depan seperti apa. Nah oleh karena itu keragaman ini juga seyogianya dilakukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita ingin bahwa seperti halnya perjuangan kemerdekaan, bangsa ini didirikan kemudian diperjuangkan oleh banyak kelompok, banyak agama, maka demikian juga bagaimana cara membangun Indonesia Emas ke depan dilakukan oleh banyak anak-anak muda untuk ambil peran positif. Ya, kira-kira gitu. Ada yang lain?
Kalau tidak ada, kita tutup. Pak Ketua, enggak ada. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi ada yang kurang, sebenarnya Pemuda Muhammadiyah ini lagi jalan, tapi nanti kalau terlambat atau udah selesai mungkin bisa diwawancara berikutnya ya. Oke. Akhir kata, kami semua mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan semoga kami meminta rekan-rekan media untuk mengingatkan kami semua jika kami lupa untuk memegang komitmen apa yang telah dideklarasikan Jakarta Vatikan. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore. Untuk semua delegasi teman-teman lintas agama agar ke depan kita berfoto bersama. Duduk aja ya.